sebenarnya anak lokal di Sumsel khususnya itu nggak kalah saing kok dengan anak-anak di luar. Hafiz pengen kayak gitu. Karena mereka tuh punya mimpi yang sama kayak Hafiz dulu. Dan mereka butuh jalur dan wadah. Jalan lah gitu. Mereka yang punya impian, mau kerja, mau bisnis, mau kuliah ke luar negeri, itu mimpinya itu disalurkan. Kita tahu lah ya kayak negara-negara di negara maju khususnya. Itu yang kenapa mereka bisa maju, kita lihat aja jumlah orang-orang yang berpendidikan di sana. Lulusan S2 ada berapa banyak gitu ya? Ya, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Berarti apa? Ada peran pendidikan dong di situ. Ya, nggak harus nanti teman-teman, kalau di luar itu banyak orang misal pendidikan S2, kerjanya apapun. Nggak harus kantoran, nggak harus ini. Tapi mereka S2? S2. Iya. Nah, tapi apa yang membedakan mereka? Cara berpikir mereka. Welcome to Queen Talk, one talk at a time. Balik lagi bareng Aquina, and also today we have a special guest star again. I'm so delighted to announce welcome Hafiz. Halo, boleh dadah. Halo. Ya, ini sesuai sama topinya ya guys, brown chin ya. Brown chin. Kenapa brown chin? Karena dagu coklat. Itu beneran dari lahir, tanda lahir? Tanda lahir, tapi dulu, waktu SD, SMP itu sempat jadi bahan bulian. Oh, pas SD? Iya. Jadi waktu SD itu kayak, apa tompel. Nah. Kalau tompel setelah warnanya hitam. Iya, kan orang-orang kan waktu zaman itu kan nggak inilah ya kayak tompel gitu. Akhirnya jadi ini brand gitu. Dagu coklat. Oh, from weakness to strength ya. Nah, itu. Aku juga punya sih dulu pas kecil. Bukan dagu coklat, tapi coklat juga di sini. Kata mama waktu hamil itu akunya pup sembarangan. Oh, jadi kena di sini. Tapi nggak tahu kenapa pas besar dia hilang. Oh, ini bukan pup memang. Karena mungkin daging dia melebar, elastis gitu kan. Ya, gitulah. By the way teman-teman, Hafiz ini bisa dibilang sekarang namanya sudah jadi Hafiz selebgram Australia. Karena berkat salah satu konten introducingnya terhadap Australia, yang first impression ya, yang kangguru itu. POV, first time good in Australia. Iya, dan itu viralnya bukan di Indo aja, tapi kayaknya worldwide. Benar. Itu gara-gara itu apa? Itu sebenarnya pengalaman pribadi. Jadi kan hari pertama ke Sydney, itu hilang paspor. Ini serius? Serius. Oke. Hilang paspor guys, hari pertama guys. Kayak mandatory activity setiap foreigners. Iya. Jadi akhirnya kayak mau cari lokasi. Nyadarnya H+3. Jadi aku mau cari police station di sana, jalan ketemu dengan orang locals. Terus nanya di mana lokasi ini. Kayak Google Translate. Bentar, dia ngomong apa sih? Terus dia ngomong, oke, gue bilang. Dalam hati itu, apa sih? Aku gak ngerti. Dan akhirnya nyasar, dari jam 10 pagi sampai 4 sore. Baru ketemu tempat itu. Aku buatin konten. Terus upload. 5 juta yang nonton. Ternyata bukan aku pribadi, ternyata banyak orang yang mengalami hal yang sama. Oh, ketika pertama kali ke Australia. Ke Australia. Dan itu yang akhirnya viral lah akhirnya. Aku curiga semua orang yang konten itu nemu si aktor yang sama, jangan-jangan. Ternyata Wong ini lah masuk terus dalam video. Benar, sepakat. Ya Allah, jadi itu sekian kecil lah dari pengalaman Hafiz, kurang lebih udah 6 bulan. 6 bulan, sekarang 6 bulan. Nah, boleh kasih tahu alasan kenapa sih bisa pindah ke Australia jadi TKL ya kalau cowok. Iya. Siapa tahu kan? Coba ceritain dulu deh. Jadi memang ada impian pengen kuliah ke luar negeri. Dulu. 2019. Pengen lah, salah satunya Australia. By the way, lulus S1-nya kapan? 2019. Oke. Ya, jadi habis lulus pengen lanjut gitu. Tiba-tiba COVID 2020 kan? Betul. Ya balik ke Indonesia, ke Palembang. Dan akhirnya kok balik ke Indonesia, ke Palembang? Oh, sorry. Balik ke Palembang ya, dari Solo. Nah, jadi ada apa namanya? Sempat ada transisi ke Solo. Ke Solo belajar bahasa Inggris. Udah siap mau daftar, semua beasiswa tutup. Oke. 2020, 21, 22, 23, 22 daftar. Ikut beasiswa. Nggak lolos. 2003 akhirnya daftar lagi di beasiswa Australia Awards. Yang dari Australian Government, pemerintah Australia. Lolos, alhamdulillah. Jadi berangkatnya tahun lalu, di bulan Juni 2024 itu ceritanya. Jadi sebenarnya banyak sih kayak apply beasiswa udah bisa dihitung kayak 20-30-an udah kayak daftar ke luar negeri. Cuman akhirnya lulusnya di tahun 2020.
3. Yang Australian Award ini kalau kata anak-anak zaman sekarang one shoot kah? Atau udah berapa kali shoot ya? 2 kali. Di Australiannya Bye. Iya, di Australia aja. Aku ikut beberapa beasiswa banyak di US, terus UK dan lain-lain, Turki dan lain-lain, cuman belum lolos. Nah, Australia Awards ini 2 kali. Pertama 2022, yang kedua di tahun 2023. Gitu, jadi 2 kali. Majoringnya apa? Awalnya aku mau ngambil communications in general, cuman pas di beasiswa kemarin kan boleh ganti jurusan. Nah, jadi aku ambil tata boga sekarang. Enggak. Percaya lagi tata boga kan. Balik-balik Master Chef gitu kan. Enggak. Tetap align sama yang lama kan? Align, tapi ada tambahan. Karena kebetulan boleh ambil double degree kan. Oh, ini jadi double degree? Aku ambil double degree. Satunya tata boga tadi? Tata boga dan komunikasi ya, enggak. Nah, enggak. Gitu. Jadi aku ambil Master of Creative Industry sama Media Communication. Jadi 2 jurusan di kampus yang sama. Oh, Media Communication itu jurusan terpisah ya? Kalau di Indo kan itu lebih ke apa ya jatuhnya di bawahnya jurusan inti kita kan? Benar. Kayak fokus. Nah, kalau di luar tuh udah kayak gitu. Media udah tunggal dia sendiri ya. Berarti ada banyak jurusan lain selain media. Banyak. Ada communication, strategic communication. Iya, gitu. atau international communication segala macam. Ya, benar. International trade. Oh, baru tahu. Pasti perjalanan menuju S2 ini kan tadi Api sempat mention sampai 20-30 kali gitu kan. Iya, benar. Apakah perjalanan S2 ini sebenarnya sudah Apis pupuk dari Apis SD atau ada turning back point aja gitu pas S1, udahlah pengen S2 ambil beasiswa, atau dari S1-nya nakal banget kan ada orang yang kayak gitu kan. Mungkin ada cerita sendiri yang cuma Apis bisa inspirasiin ke teman-teman. Benar. Itu benar. Di SMP itu Apis tuh anak yang ranking 2. Dari SD dulu lah. Ya, SD SMP lah ya. Masih sosok. General ya, masih ranking 2. Masih ranking 2 tuh? Dari belakang. Oh, dari belakang? Dari belakang. Ini serius? Serius. Jadi memang orang yang bisa dibilang kayak nggak ada kelihatan potensi apapun. SMA pun nilai kalau zaman dulu ada UN kan, ujian nasional kan. Iya, Eptanas. Iya, nilai yang paling kecil itu nilai bahasa Inggris justru. Pas UN SMA? Iya. Dan kan kalau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris kan minimal kan. Iya. Nah akhirnya kayak ya udahlah mungkin pengen S1 di luar negeri, nilai belum mencukupi. Ya udah kubur dulu mimpinya sebentar. Nah dari situ tuh banyak inspirasi datang dan orang-orang. Kalau sekarang orang buat konten tuh sering kan abang-abang yang dulu keluar negeri itu aku, kan gitu kan. Sekarang adalah aku. Adalah aku. Nah itu dulu banyak kakak tingkat yang memang, dia nih lulusan UK ya, dia ini keren. Awalnya emang keren-kerenan sih. Cuma lama-kelamaan ngelihat pengen keluar negeri itu emang kebutuhan sekarang. Iya. Dari kayak mata kuliahnya, pengalamannya, networkingnya. Terus tapi kan kerja dulu nih sebelum berangkat ke Australia kan. Iya. Nah dalam kerja itu ngelihat, aku butuh S2 nih, pengen belajar mata kuliah ini nih. Gitu. Jadi emang ada alasan big why-nya pengen S2, bukan kayak mau gaya-gayaan atau apa sih kemarin gitu. Oke. Iya. Berarti bisa dibilang aku simpulin turning back point-nya di S1 justru. Benar, ya. Di S1. Baru sudah mulai untuk merambah aktivitas ini bla 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 yang bikin Api semakin yakin bahwa I need to take masters gitu kan. Iya, benar. Wow, keren banget. S1. Jujur kalau di Palembang ya masih nggak semasif Jakarta lah ya untuk beasiswa luar negeri. Kayak jujur kalau dari keluargaku juga negeri aja itu udah untung. Benar. Ya kan, apalagi kalau dari anak daerah kuliah di Unsri aja itu udah more than enough lah bisa dibilang. Benar, sepakat. Kenapa sih Apis kalau bisa dikasih pesan ke orang Palembang kok harus gitu loh anak-anak di Palembang ini you go abroad? Gitu. Itu adalah salah satu impian Apis sih. Kayak ini kebetulan Apis lagi develop komunitas, salah satu komunitas Sumsel Bestari. Jadi di dalam itu tuh kita kumpulin kawan-kawan diaspora asal Sumsel dan Palembang khususnya di seluruh dunia. Itu banyak kawan-kawan ternyata. Ternyata banyak. Tapi mereka mungkin silent aja karena nggak ada wadah. Nggak ada wadah, gitu, benar. Ya. Jadi pas habis dengar mereka pengennya apa, terus ngelihat mereka di sana apa, ada yang researcher, ada yang guru, ada yang udah nikah sama orang Australia, ada banyak gitu. Nah, akhirnya kenapa ngelihat di Palembang dan Sumsel khususnya itu kan kita masih ada gap, itu kan? Gap
Boleh dijelasin. Dalam artian kayak Apis, karena kebetulan Apis juga kerja di ikut-ikut reses, ngeliat langsung dalam lapangan. Ada ternyata pendidikan kita tuh khususnya ya kayak sekolah-sekolah itu masih bilang jauh gitu kan. Nah, Apis tuh pengen menutup gap itu antara sebenarnya anak lokal di Sumsel khususnya itu nggak kalah saing kok dengan anak-anak di luar. Apis pengen kayak gitu. Karena mereka tuh punya mimpi yang sama kayak Apis dulu. Dan mereka butuh jalur dan wadah. Jalan lah gitu. Nah, memang dulu Apis kan nggak ada wadah untuk menyalurkan itu kan. Nah, akhirnya Apis pengen mereka yang punya impian, mau kerja, mau bisnis, mau kuliah ke luar negeri, itu mimpinya itu disalurkan. Gitu. Pengen itu aja sih. Dan akhirnya kayak ya negara maju, contoh terbaik untuk kuliah ataupun kerja. Gitu. Ya salah satunya Australia. Kita kan masih negara berkembang kan. Nah, ketika mereka pulang pasti ada rasa sesuatu ingin mereka lakukan gitu. Iya, karena kami berdua ini sama-sama Palembang ya. Menurut aku Ina, memang akses untuk mendapatkan informasi aja, nggak usah lah kita mau terjun dulu. Akses informasinya aja itu sangat minim. Benar. Apalagi waktu SMA tuh cuma ada kayak orang dari universitas luar, mereka justru yang datang. Jadi izinkan pelajaran sekolah ini ada dari universitas A nih, siapa yang lain. Nah itu kan bukan pemerintah yang memfasilitasi, tapi memang benar. bahasa kasarnya mereka nyari mahasiswa buat kuliah, dan itu berbayar and it's so expensive. Benar. Kan? Lagi-lagi kalau expensive ya sebagian orang aja yang bisa ikut. Benar, akhirnya kan terkerucut kan, terpotong. Inilah yang bisa dapat privilege. Iya. Gitu. Yang kayak saya kan yang setengah-setengah gitu kan, yang pinternya nih kayunya ndak. Nah, gap yang di tengah-tengah ini terkadang nggak tersolve. Korbannya tadi adalah menengah. Para teman-teman yang menengah ataupun menengah ke bawah. Jadi kayak gapnya terasa gitu. Iya. Habis pernah nggak sih kalau misalnya ya, ini pernah di-mention sama salah satu tokoh juga, sebut aja Pak Anies ya. Jadi kalau orang yang bahasa kasarnya tidak mampu, itu ada chance yang namanya beasiswa bidik misi. Orang yang pintar banget itu ada LPDP. Benar. Sedangkan kita ini kan anggaplah banyak juga yang berstatus di tengah-tengah. Benar. Justru yang di tengah-tengah ini terkadang mereka nggak tahu path-nya mau kemana gitu. Menurut Apis apa sih yang solusi terbaik gitu, kacamata dari Apis setelah melewati fase-fase? Ya menurut aku ini Apis sedikit banyak berada di posisi yang tengah itu. Karena yang dilihat tadi awalnya kan Apis justru ranking 2 ke bawah, paling bawah nih. Benar. Yang tiba-tiba sekarang sudah go abroad. Gimana sih solusinya dan pandangannya terhadap itu? Ya, itu tadi. Karena kita adalah orang yang juga dari menengah kan, yang ngelihat bahwa gap itu masih ada. Jadi cara terbaiknya kalau Apis sekarang adalah kumpulin anak-anak yang itu, yang berada di tengah-tengah, dengerin apa yang mereka mau. Terus kalau misalnya mereka sudah memberikan apa yang mereka inginkan, baru kita sebagai orang yang punya networking misalnya, ataupun punya akses, punya privilege, kita yang ngoneksiinnya. Jadi jembatan. Karena yang kalau kita lihat mereka tuh ada di tengah-tengah pulau dan bingung mau kemana, nggak ada jembatan kan. Pengen ke situ, jembatannya nggak ada, jalurnya nggak ada. Nah kita sebagai solusi yang terbaiknya, ya mengkolaborasiin sama teman-teman yang punya privilege dan teman-teman yang ingin juga mendapatkan privilege yang sama. Gitu. Dan itu cocok sih kalau menurut Apis sih. Bisa sih, itu bisa banget. Kayak misalnya kebetulan contoh-contoh kecil lah. Apis dari kalangan misalnya anak-anak yang menengah, cuman ada privilege akhirnya dapat beasiswa di luar. Nah, kita beri akses jalan. Contohnya dengan memberikan mereka fasilitas mentoring misalnya sampai mereka dapat beasiswa itu. Dibimbing secara regularly ya? Regularly. Dan juga karena kita ada networking misalnya, kita ambil. Kan jurusan apa? Oh ini dia orangnya. Ini udah berjalan semenjak Apis pindah Aussie atau bagaimana? Sebelumnya berjalan waktu Apis lolos beasiswa, nah itu udah mulai dijalanin tuh. Oh, langsung Apis hidupin gitu. Hidupin gitu. Nah, sekarang ingin memperluas lagi. Karena sekarang kita udah dapat database anak-anak Palembang itu ada di Korea, sekarang jadi PhD. Di Rusia sebagai researcher. Ada 150? Belum sampai. Nah, kita lagi mencari itu. Terus juga tokoh-tokoh publik sebenarnya kita lagi mau reach out. Yang asal Sumsel tapi diaspora. Gitu. Banyak nggak tokoh publik Palembang? Ada kemarin tuh Kedutaan Besar Austria. Orang dia Komering. Kerja di sana. Oh, Komering. Mungkin contohnya adalah Pak Tantowi. Benar. Iya, dia kan orang Palembang. Pak Elmiaya juga dia sempat kuliah di Amerika. Iya, jadi tokoh-tokoh publik itu yang pengen kita rangkul juga sih kayak.
Ini mereka nih punya impian nih dengan yang sama gitu. Oke, nice. Mungkin yang jadi pertanyaan juga ya dari teman-teman, the first step yang paling penting dilakukan how to be Hafiz gitu. Apa sih? So, sekarang anggaplah momennya mereka sedang baru terjun kuliah. Yeah. Either itu S1 atau S2. Kalau Hafiz di posisi mereka, apa sih yang akan dilakukan pertama kali? At least sebelum kita melaju cepat, pasti harus ada yang diperbaiki dulu kan. Benar. Kita harus reflection diri. Nah, kalau tips ala Hafiz yang pertama kali, apa? Yang pertama kali, menguatkan akar. Menguatkan akar. Kalau Hafiz personally, akarnya itu adalah tujuan dan passion. Jadi kayak, oke, udah masuk nih. Dan kalau sudah tahu mau tujuannya kemana, abis selesai dari kuliah ataupun ya kuliah SMA ataupun kuliah S1, itu mau kemana, itu harus dikuatkan dulu. Misalnya kayak, oke, aku mau bisnis, aku mau kuliah, aku mau studi, aku mau beasiswa atau aku mau entrepreneur, dan mungkin aku mau kerja. Kan 3 hal yang berbeda kan itu kan. Nah, sudah tahu akarnya baru tahu nih passion mereka di mana. Jadi kalau habis dulu nih, back then di mungkin waktu kuliah, jangan ditiru juga ya. Jadi habis itu ikut banyak community. Pas S1. Ada yang mau tebak berapa? 20? 25. Oh, 25. Selawe kalau bahasa. Selawe ya. Ya sekitar 25. Tapi emang dampaknya apa bisa sekarang? Ya dampaknya sih networking pertama. Tapi nggak 25 habis ikutin semua. Jadi habis cari dulu nih passionnya di mana di antara 25 itu. Selektif lah. Mungkin ini cocok bagi kita, mungkin nggak. Nah, di mana yang cocok? Kalau kita lakukan secara lama, itu nyaman. Itu 25 beda-beda konsepnya? Beda-beda. Nggak ada yang sama? Nggak ada yang sama. Okay. Kayak public speaking, terus editing video, dan banyak. Ada yang seni, ada yang ini, teknologi, segala macam. Bahasa, dan lain-lain. Fokusnya ke 3 ini aja deh. Karena udah tahu dasar tadi, yang habis bilang akar tujuan. Gitu. Kalau dia sudah punya tujuan bisnis, berarti tahu mau masuk kemana nih dari 25 itu kan. Iya kan? Masuk ke dalam entrepreneur, digital marketing, dan lain-lain. Kalau sudah tahu pengen S2, esai, dan lain-lain. Kalau mau kerja, oke, berarti komunitas belajar CPNS misalnya. Kalau mau daftar CPNS, BUMN, dan lain-lain. Jadi kita udah tahu itu tuh. Nah, dulu habis lakukan itu, Win. Jadi kayak pertama ini, stepnya ini. Nah, jadi anak-anak mahasiswa, Hafiz sebagai mahasiswa waktu itu, dapat dasarnya, setelah itu dapat networking, cabang-cabang dari pohon itu tadi. Nah, networking itulah yang menurut Hafiz sih penting. Jadi sebagai anak-anak Palembang lah khususnya ya, memperkuat akar dan memperluas cabang ataupun networking, itu hal yang terpenting pada saat kuliah. Itu dulu kalau untuk yang kuliah. Itu basic prinsipalnya lah ya. Iya, wajib. Dasarnya. Wajib. Karena kalau kita mau study abroad ya minimal di kancah level nasional ataupun daerah kita harus kuat dulu fondasinya. Benar, kan. Fondasinya kuat. Ya kecuali kita punya privilege langsung terus ke abroad, nah itu lain lagi ceritanya kan. Benar, kalau ada privilege itu. Sekarang kita anggap saja sama-sama berangkat dari bawah gitu. Benar. Perintis lah. Kita merintis apapun itu. By the way teman-teman, si Hafiz si Dagu Coklat ini dia kan juga aktif ngonten nih ya. Nggak hanya menggeluti dunia pendidikan aja. Sejak kapan udah mulai aktif main sosmed? Aktif main sosmed 2015, Kun. Itu sudah ngonten atau sekedar main doang aja dulu? 2015 itu buat akun. Oh, lebih ke buat join Instagram. Buat gitu ya. Oke. Buat akun gitu. 2016? Nah, baru itu titik poinnya. Mulai ngonten? Mulai pertama kali upload vlog di YouTube. Oh, langsung YouTube? Iya, di Instagram tuh ya buat akun lah. Tapi mirroring lah kan kayak. Oh, sudah. Upload juga. Sudah ada ilmu mirroring ya dulu. Dulu jujur aku belum kepikiran kalau di 2016. Join kayak, IGB 2014. 14 ya? Udah lama nih sebenarnya. Enggak, tapi itu masih sekedar ya namanya cewek lah ya. Sukanya posting, foto cantik posting gitu-gitu. Ya 2016 sih. Jadi awalnya dari lomba yang video. Mengharuskan Hafiz untuk buat video. Iya, awalnya mager kan. Memang anak komunikasi. Cuman buat video itu masih hal yang tabu, masih baru. Jadi kayak, wah, hadiahnya oke nih gitu. Hadiahnya jalan ke Shanghai, nonton NBA Global Games gitu. Jadi udahlah buat video sama kawan-kawan kan. Udah. Nah, ternyata disitulah titik awalnya akhirnya aktif konten. Menang, alhamdulillah. Ada 4.
2 dari Indonesia, 2 dari Philippines. Ke Shanghai, Cina, bareng Pevita Pierce. Wow, waktu dia masih gadis ya guys. Iya. Karena sekarang sudah punya orang. Iya, sama Andovi dan Jovi. Bang Jovi sama Oh, Andovi Lopez. Ini Indonesian 24. Apa? Mereka part of Mata Najwa, right? Nah, ya narasi. Ya narasi. Narasi. Ya. Nah, jadi disitulah waktu itu titik poinnya. Ngevlog, terus bikin video bareng, upload lah kan. Ya headlines, jadi kayak, anak Palembang ke Shanghai bareng Pevita. Nah, itu mulai naik. Gimana caranya bang? Akhirnya buat video lah sampai sekarang gitu. Akhirnya ketagihan bikin video konten gitu sih awalnya. Iya, berarti itu juga apa ya? Bisa dibilang penetrasi Apis yang awal basicnya itu anak ilmu komunikasi, mulai mendekatkan diri dengan membuat konten. Ya. Berarti kan masih satu garis ya, satu benang merah ya. Benar. Nah, apakah itu bentuk dari mendekatkan diri dari tujuan? Kan tadi udah punya tujuan, udah tahu. Jadi kita semakin mengkerucutkan mimpi lah bahasanya. Benar. Itu juga steps-nya kah? Iya, benar banget. Jadi karena udah tahu dasar, jadi udah tahu apa yang mau kita lakukan. Apa itu kayak nulis lah dulu kan, pengen masuk ke sini, misalnya kuliah. Ada ini ya, career path-nya. Ada mind map-nya. Oke, di garis pertama harus ikut competition kan. Untuk apa? Portofolio. Iya. Itu awalnya tuh pengen, portofolio aja sih. Jadi aku dulu kayak at least banyak porto dulu lah, aja dulu menang ya. Iya, portofolio, bikin konten. Udahlah ini bikin portofolio aja. Ternyata menang dan buka jalur yang lain. Gitu. Selain portofolio, ternyata prestasi, kan? Achievements, masuk ke portofolio. Jadi udah tahu tuh kalau aku ikut kompetisi apa aja nih? Oh, berarti video, terus public speaking, speech dan lain-lain. Jadi kalau di luar dari itu, nggak bisa, jangan. Karena udah masuk ke dalam tujuan dasar tadi. Ya, dalam satu payung yang sama lah ya. Iya. Keluar arah. Bener. Tidak ngerucut kayak sudah lurus, belok. Nah. Balik lagi. Kan ini takes time nih buat belok lagi ke arah sini kan. Benar. Oh, okay. Itu yang harus lakuin dulu. But sometimes ada juga orang yang punya problem, mereka sudah merasa terjun dalam sebuah jurusan di kuliah, then kayaknya aku ke-trap deh. Banyak. Karena bisa jadi jurusan mereka itu adalah last choice-nya. Atau karena USM-nya. Kayak bener. Kata orang tuh, udahlah minimal kau kuliah A dulu, kuliah B dulu. At least jurusan ini bisa untuk melamar kemana aja. Nah, how you deal with that kalau di kondisi seperti itu? Ya, aku juga pernah di posisi itu. Sebenarnya konten itu... Di mana dulu? Konten. Oh, pernah merasa terjebak? Terjebak awal-awalnya. Kayaknya ini bukan napis banget ya. Gitu. Dulu... milih komunikasi karena emang nggak ada jurusan lain yang menurut Apis aku pengen. Kenapa? Ini paling aman saya. SMA itu tuh ada Apis ini adalah orang yang sulit ngomong depan orang umum pertama. Depan kamera apalagi. Terus paling malas kalau kayak konten-konten buat video-video apa itu. Tapi karena di SMA itu diajak terus jadi panitia dokumentasi. Pupdok. Jadi kayak aduh megang kamera lagi, ngedit video lagi. Nah, ada satu poin Habis disuruh jadi panitia dokumentasi, kemah, karena ikut pramuka dulu kan. Nyarilah momen-momen orang lagi ngorok. Terus momen-momen orang itu lagi... Itu jadi bertugas pubdok ya? Nah, itu, momen ini, momen itu. Terus ditampilin pada saat malamnya di... after video, ya. Pas dibuka, itu semua orang, gitu ngakak-ngakak. Jadi momen mereka, dan disitu aku mikir, kayaknya membuat orang senang dengan layar video ini kayaknya jadi satu pekerjaan yang unik nih ke depannya menurutku gitu kan. Ya udahlah, pengenlah aktif di sini. Akhirnya terbentur kan waktu itu kan. Gara-gara itu nggak nyaman bekerja bikin konten. Cuma lama-kelamaan kayak asik juga nih gitu. Nah, akhirnya pilih jurusan itu. Nah, kalau untuk jurusan kuliah pernah habis dengar, mungkin teman-teman udah sering dengar juga sih. Love what you do what you love itu ya sering ya. Sudah kayaknya semua inspirator sering nyebut itu. Semua orang sering ngomong itu. Dan memang ada saatnya kita terjebak dengan itu. Nah, yang habis lakukan adalah mencoba untuk stay dalam waktu yang short, dalam waktu yang singkat. Kalau memang ini benar-benar enggak kamu banget, jalanin sampai setelah kuliah. Itu banyak orang-orang yang beasiswa juga nih. S1-nya apa, S2-nya apa? Aku juga lagi nggak sama. Iya. Banyak yang kayak gitu. Ada yang S1-nya apa, pendidikannya apa, kerjanya apa. Nggak masalah. Tapi dia mencari apa yang dia inginkan pada saat kuliah saja. Gitu. Jadi kayak dia S1-nya. After kuliah ya buka new book lagi gitu. Yes, benar. Cuman pasti ada sesuatu yang melekat dari kuliah pendidikannya itu.
yang berguna bagi karir dia yang berbeda. Sedikit banyak ada pasti, nggak mungkin nggak. Yang nggak mungkin juga kayak aku bingung ya. Kalau misalnya orang bilang aku kuliah ini tapi kerja ini, aku kuliahnya nggak kepake. Like what are you doing selama 4 tahun? Benar, sepakat. Masa nggak dapet apa-apa? Iya. Ya sedikit banyak pasti ada lah. Benar. Kalau nggak ada apa-apa berarti lu nggak kuliah, lu nggak masuk kuliah gitu. Benar. Waduh. Ya simple tapi sebenarnya ini mendasar banget ya. Simple mendasar. Karena Aquina sendiri kalau berada di posisi yang tidak nyaman, berarti there is something wrong. Kalau aku mikirnya gitu. Yeah. Aku anggap ketika ada ketidaknyamanan itu sebuah sinyal bahwa aku harus repair something. Iya. Benar. Kayak kita lagi naik mobil kan, kayaknya ini rodanya deh. Iya, gitu. nah, kita cek kan. Benar. Ketika ada yang sesuatu nggak nyaman, ada yang nggak benar nih. Di situ posisi kita harus nge-identify apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan, segala macam. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan lagi ya teman-teman, karena Aquina selalu aware, selalu respect sama orang-orang Palembang, karena sampai sekarang pun it's hard for me to find orang-orang yang respect gitu sama pendidikan. Apalagi di zaman sekarang kalau kita mau viral itu kan kalau lewat dari pendidikan itu kayaknya masih sesuatu hal yang tabu. Gitu ya, masih terkenal dengan ya better lu joget-joget aja atau segala macam gitu kan. Nah, kenapa Apis menurut kamu pendidikan itu sangat membantu Apis sampai ke titik ini? Like kalau sebenarnya Apis ngambil S2 kan tetap bisa aja ngonten kan sebenarnya. Towards the current issues lu tetap bisa ngonten. Kenapa harus diiringi juga dengan pendidikan yang baik? Atau memang nanti di 5 or 10 years ahead mau wants to be somebody atau apa? Sebenarnya kalau Apis pribadi, memang dari basic juga orang tua kayak menanamkan pendidikan itu penting loh gitu. Boleh tau nggak basic orang tua itu dari pendidikan kah atau government atau professional? Kalau ayah atau abi itu dosen, kalau ibu di rumah sakit. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, cuman dari dulu emang dibilang penting. Nah, kenapa pentingnya? Disuruh cari sendiri. Semuanya dibebasin. Ya, dalam artian pendidikan itu penting, Fis. Nah, nanti kenapa penting? Lihat, pasti kamu akan tahu. Nah, gitu. Jadi kan kita tuh mikir, apa sih pentingnya pendidikan? Gitu kan? Sudah S1, dan kenapa mau S2, ternyata baru nyadar. Pendidikan itu ada dasar untuk berpikir. Itu, intinya itu adalah itu. Aku sepakat kalau iya, dasar untuk berpikir. Dan kita tahu lah ya kayak negara-negara di negara maju khususnya. Itu yang kenapa mereka bisa maju, kita lihat aja jumlah orang-orang yang berpendidikan di sana. Lulusan S2 ada berapa banyak gitu ya? Ya, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Berarti apa? Ada peran pendidikan dong di situ. Ya, nggak harus nanti teman-teman, kalau di luar itu banyak orang misal pendidikan S2, kerjanya apapun. Nggak harus kantoran, nggak harus ini. Tapi mereka S2. S2. Iya. Nah, tapi apa yang membedakan mereka? Cara berpikir mereka. Setuju. Cara berpikir mereka dalam mengerjakan itu. Gitu. Nah, jadi Hafiz ada fokus nih gitu ngelihat teman-teman yang ada di Palembang gitu ya. Dengan melakukan hal yang sama, tapi dengan cara berpikir yang berbeda. Nah, jadi itu dasar penting kalau menurut Hafiz. Nah, Hafiz ingin terapkan ke teman-teman gitu. Ya, dengan Gen Z sekarang gitu kan, dengan teman-teman Gen Z yang ada di Palembang, menanamkan bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Mau nextnya kamu mau buat konten apa gitu yang rame-rame viral ya. Iya. Pasti kerangka berpikir teman-teman pasti berubah atau berbeda lah pokoknya gitu. Dan walaupun nggak terlalu rame ya kalau misalnya dibilang hal-hal yang berbau pendidikan di di Indonesia sekarang ya. Banyak tapi nggak banyak banget gitu. Iya, nggak apa-apa, realitasnya kayak gitu. Masih kalah sama yang lain soalnya. Masih kalah dengan yang lain, realitasnya seperti itu. Dan sebenarnya tinggal tunggu waktunya aja. Satu saat teman-teman pasti akan sadar, terus juga semuanya akan memberikan edukasi. Karena emang kalau teman-teman lihat juga di luar kan udah banyak orang-orang tuh akhirnya pendidikan tuh masuknya ke sumber daya manusianya dan lain-lain. Jadi Habis pengen tanamkan aja sih. Dan aku sepakat sih kalau misalnya orang masih mikir S2 tuh hanya untuk orang yang mau jadi dosen. Aku enggak sih.
Karena setiap orang, whatever the occupation is, whatever their activities is, kalau mereka ambil tech master, ya hargain, mungkin itu salah satu cara mereka untuk membiarkan brain mereka alive. Iya, sepakat. Jujur aku ambil S2 kayak, aku nggak mau otak aku nambah bodoh. Iya. Karena kalau ada task, kita kan we have to think. Nah di situ dimana aku merasa, aku hidup kembali. Iya, benar. Banyak orang bilang S2 tuh untuk jadi dosen gitu kan. Iya. Enggak juga. Gini ya, ini boleh promosi film. Atau jadi profesor atau peneliti gitu. Contohnya lagi viral kemarin nih. Siapa tuh? Squid Game. Oh ya. Aktornya tuh S2 tuh. Rata-rata. Jadi sepenting itu kan dia pendidikan. Bahasanya entertain ya, dunia entertain. Sama kayak podcast kita sebelum ini. Nah, itu. Dia juga entertain tapi dia ambil S2 bahkan di UI gitu kan. Benar. Jadi jangan di kotak-kotakan bahwa ketika ada orang entertain yang ngambil S2 mereka pasti mau main-main doang, nggak sesempit itu alasannya gitu kan. Mau jadi dosen nggak juga, belum tentu gitu. Ada yang jadi profesional, jadi businessman, banyak. Benar, karena pendidikan itu yang membentuk pola pikir kita menjadi pintar. Benar. Aku sebagai orang yang nggak juara 1 juga kayak merasa nggak harus jadi juara 1 supaya kamu jadi peneliti gitu. Benar. Sepakat. Oke. 3 things yang menurut Apis orang-orang harus contoh dari Apis. Nah ini sebenarnya agak sulit ya. Menarik ini. Bisa kalau dari sudut pandang orang iri dia bilang ini flexing pasti. Kalau dari sudut pandang orang yang mau belajar pasti ini benar-benar life values. Iya. 3 poin deh yang. 3 poin. Kenapa aku harus contoh deh dari Apis? Pertama, mungkin konsisten. Why konsisten? Konsisten itu penting. Kalau Apis menyerah dulu pada saat COVID, mungkin sekarang tidak bisa menginjakkan kaki di negeri kanguru. Karena Apis terus konsisten, gagal, coba lagi. Konsisten. Terus yang kedua, gak gengsi sih sebenarnya. Hilangin gengsi deh guys gitu. Mau misalnya S2, kembali lagi. Jualan misalnya. Di luar negeri banyak kok. Gitu. Terus juga kalau teman-teman mungkin nanti ke depannya dapat beasiswa juga misalnya, ataupun ke luar negeri juga. Orang kerja apapun, semuanya naik transportasi umum. Iya. Apalagi Australia banyak. Kan kabarnya kemarin ada orang yang gajinya gede banget. Iya. Dia kalau nggak salah pasukan kuning lah bahasanya. Kalau di Indonesia nggak tahu di Australia apa. Dia dapat salary yang banyak banget itu. Bisa dikatakan dari sudut rangka gengsi kan mereka harusnya menurunkan ego. Padahal kalau mau kerja kantoran kan enak banget. Iya, benar. Tapi dia jadi petugas kuning, pasukan kuning. Nah, itu juga salah satu menurunkan gengsi kah? Benar. Salah satunya tuh kayak gengsi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga ke orang lain. Kayak melihat orang itu nggak dari apa yang ia kerjakan gitu. Terus juga background. Jadi itu sih hilangkan gengsi. Apalagi teman-teman misalnya nih lagi S1 jualan di kampus misalnya, aku ada produk ini nih misalnya, terus gengsi. No, ya janganlah gitu. Karena itu bisa jadi portofolio dan pengalaman baru yang kamu temukan gitu. Itu yang mungkin bisa teman-teman ambil juga gitu ya. Apalagi yang ketiga ya, yang harus dicontoh ya. Boleh kami kasih waktu 30 detik. Enggak sih, kalau Apis sih lebih ke ini sih. Perbanyak cari teman baru. Jadi jangan malu untuk berkenalan. Kan banyak kan kalau kita tuh kayak, aduh gimana ya? Dalam satu ruangan ada 10 orang, kita sendirian, ini nggak kenal 9 orang nih, pasti kita diam main HP. Nah yang itu yang dulu Apis lakukan. Cuman lama-kelamaan ada satu hal yang Apis belajar. Dari 9 itu ternyata networkingnya luar biasa loh gitu. Nah mungkin bisa teman-teman contoh juga kalau bertemu dengan orang, tukaran kontak, terus juga boleh cari topik yang sama. Sehingga, oh kamu temannya ini ya, oh kamu temannya ini ya. Dapat irisan-irisan kan setelah itu. Iya, dapat networking baru. Dan jujur, pekerjaan-pekerjaan yang biasa Apis dapatkan tuh bukan dari apply justru. Dari networking yang Apis bangun. Jadi itu teman-teman. Bukan nyari di LinkedIn terus nge-apply itu kan. Nge-apply juga, cuma ternyata ada juga. Keberuntungan kan kalau ke sana. Kalau ini yang jelas-jelas bisa kita usahakan, gitu kan. Bisa kita cari, kita buat polanya. Iya. Yang pasti-pasti aja. Benar. Karena ada ya,
aku ketemu quotes di Instagram, semakin dewasa semakin nggak mau kenal orang baru, ada kan? Quotesnya, semakin dewasa sahabat cuma 1, 2. Nah, jangan terbendung sama quotes itu nggak sih? Itu dalam artian pekerjaan ya, kalau urusan privacy atau curhat-mencurhat itu ya beda halnya. lagi itu. Iya. Ini kan lebih ke arah networking, terus juga karir dan lain-lain. Kita nggak tahu orang mana yang membantu kita, bagaimana. Ya kita bisa lihat lah dalam kehidupan pribadi lah teman-teman ya mungkin. Pernah nggak kenal sama orang, terus ternyata orang itu ini ya gitu. Terus dia membantu kita membantu dia, jadi saling bantu gitu. Tapi berarti termasuk orang yang kalau ketemu orang baru nggak sungkan untuk tukeran kontak, minta kita follow-followan yuk, kayak gitu. Itu kan salah satu cara kita membuka diri kan. Benar. Jadi jangan don't hesitate tuh. Aduh takut ntar. Kita kan nggak tahu orang yang kita ketemu itu bisa jadi dulurnya Obama atau dulurnya siapa gitu kan. Benar. Iya. Aku juga ada sih pengalaman kayak gitu, ngobrol, ini orangnya kayak sangat santai gitu. Ternyata somebody. Sangat low profile gitu ya. Terus dah wali kota di Renwick. Oh, Renwick itu salah satu daerah di Australia. Iya. Wow. Ngobrol. Ketemu di mana by the way? Supermarket, jalan ya, sendirian gini. Ngobrol terus kayak udah asing deh ibu ini gitu kan. Pas di acara 17 Agustus datang, diundang. Jadi wali kota Renwick, ibu ini gitu kan. Habis datang di sana gitu. juga. Habis datang di sana juga. 17 Agustus. Kemarin jadi petugas, alhamdulillah. Oh iya aku lihat postingannya. Walaupun tinggi kita cuma 100 lah ya. Cuman ya alhamdulillah lah dipilih. Banyak kok teman-teman aku yang bro juga, dia seneng banget kalau jadi petugas independen atau beda. Hari-hari kayak hari kebaya gitu. Kan? Iya, jadi, benar. Buat ketemu lagi, nge-circle lagi gitu kan sama orang-orang Indo. Biasanya orang tuh homesick kan? Iya, Lebaran biasanya itu. Kan di KBRI itu ini ada buat ketupat, buat Christmas makan. kemarin. Oh, ada juga ya. Setiap perayaan hari-hari ini ya, umat beragama ya. Biasanya. Jadi kayak ajang kumpul silaturahmi, terus kalau kangen rumah itu rumahnya. Ada yang masakin kan? Biasanya istri-istri diplomat biasanya masak. Biasanya itu udah disiapin. Banyak kok itu anak orang Indonesia. Like okay, how's Australian so far? Australian so far? 6 bulanan ini. Nyaman. Ini nyaman peres apa nyaman? Nyaman nian. Kalau bahasa Palembang nyaman nian, nyaman banget guys. Daripada Indo from 1 to 10? For now ya, untuk sekarang nih. Kita battlein Palembang aja. Parah ini. Berat kan? Karena nggak apple to apple ya. Nggak apple to apple. Sydney dan Palembang nggak apple to apple. Tapi kalau menurutku Palembang ada potensi bisa seperti itu. Walau agak mengas-mengas dikit ya. Agak mengas dikit. Karena dia kan ada Harbour Bridge yang mirip sama Musim 6 kan. Oh iya, ada kontennya. Mirip itu. Jangan tahu kamu ini di Musim 6. Ya aku pernah kalau agak butek dikit ya. Aku foto kan. Hey bro, aku bilang sama temanku, aku lagi di Harbour Bridge. Bentar. Oh, terus lihat lagi. Oh bukan ini kan. Langsung enggak, ini bukan ya bis. Cuma mirip kan, mirip banget gitu katanya. Jadi kayak ya kalau di rate sih untuk sekarang Sydney itu 9 sih. Kalau Palembang? Kalau Palembang ini berat nih. Ini kenyamanan ya, kita bahas kenyamanan ya. Kenyamanan. Oh kalau kenyamanan Sydney sih 9 ya memang. Palembang sekarang mungkin 6 lah masih. Ya. Kalau di rumah dewek 9. Oh 10 gitu. 10 iya. Karena Palembang ya kita berdoa lah ya. Aku juga udah jarang pulang Palembang. Agak PR-nya lumayan banyak. Mulai dari SDM-nya, terus pendidikannya, facilities sih, public transportation. Tapi 2025 ini aku lagi propose Palembang sebagai kota Sumatera Selatan khususnya juga yang jadi pihak apa ya, yang dipropose untuk misal tampil UMKM yang hadir di acara-acara di Sydney. Kita ini belum mention loh Apis ini di universitas mana. Iya juga ya. Iya, boleh mention di mana? Boleh. Jadi aku kuliahnya di Macquarie University. Oke, aku kira Macquarie. Ternyata Macquarie. Agak susah ya Macquarie, kayak makan bebek. Nah, itu. Macquarie. Alright. Itu bukan di itu di Sydney ya? Itu di Sydney, tapi bisa dibilang suburb. Layo. Palembang, Indralaya.
Nah, Indralaya tuh di kampusku tuh. Agak jauh dari kota. Dia 2 kampus? Satu kampus. Oh, satu kampus. Tapi cuman lokasinya itu kayak di Layo lah istilahnya. Dulu berarti dari sini setengah. sejam? Dulu sejam setengah naik bis. Sekarang? Naik mobil juga kisaran gitu. Sekarang 20 menit. Gara-gara ada tol Ada metro. Apa? Metro. Ya, itu metro sejenis kayak, MRT. Oh ya, kayak MRT dalam tanah. Oh. Kereta dalam tanah ya MRT ya kayak metro. Baru diresmikan Agustus kemarin. Wah, lah tahunian Duta Transportasi Umum Aussie. Waduh. Nah, by the way teman-teman yang mungkin mau tanya lebih banyak ya, Apis, feel free nggak sih buat nanya Apis atau harus join dulu Sumsel Bestari? Enggak lah. Siapapun bisa bertanya dengan Hafiz apapun itu tentang beasiswa dan sangat membuka sih. Ya Sumsel Bestari itu sebagai organizernya aja gitu untuk jadi spill dikit lah. Kita tuh ada fokusnya juga untuk mempersiapkan teman-teman mau studi luar, guru, ASN, disabilitas. Jadi hal-hal itu pengen kita fokusin juga ke depannya. Di dalam Sumsel Bestari? Ya. Oke. Bagus, menarik. So, what are the upcoming projects 2025 beside Sumsel Bestari itself? Project? Iya. Atau plans? Plans. Aku sepertinya ingin kerja sih. Mencoba untuk kerja di Australia. Sambi-sambilan ya? Sambi-sambi. I have one friend too, namanya Julie. Dia di Aussie, dia kayak part-time gitu di salah satu bakery kalau nggak salah dan hotels. Oh ya. Sydney kan? Iya, dan dia nyombongin aku udah bisa beli Apple Watch. Karena di sini upahnya mahal. Iya. Itu tuh orang-orang ya, ini dia berhasil loh nurunin gitu. Tapi emang anaknya ini sih, agak muko tambeng ya bahasanya kalau orang Palembang tuh dia hantam. Banyak memang pekerjaan-pekerjaan kayak gitulah misalnya kasar kalau bahasa kita ya. Tapi kerja aja 2 minggu udah bisa iPhone 16. Ayo kita mau pindah nggak? Ayo kita jadi TKW lah. Itu karena kita student kita dibatasin seminggu 24 jam. Oh, karena visa studentnya ya. Kalau WHV, terserah full time. Full time aja. Silakan. 20 sejam itu lumayan loh kalau sehari aja 5 jam. Yes. Dan kalau di Sydney itu UMR-nya sekitar $25. Kali berapa ya? Indonesian. Dolar Aussie kan? Ya, jadi 250.000 per hour. Tapi disclaimer. Apa? Tempatnya juga mahal di situ. Oh, jangan sampai kita kan manis-manisnya pahitnya juga nih. Kayak Jakarta lah, UMR tinggi tapi ini mahal juga. Bener, itu. Berarti tinggalnya di ini ya, dorm? Aku bukan di sharing house. Oh, berarti kayak satu apart banyak kamar. Bareng orang. Ya, bisa kayak gitu. Istilahnya. Bareng anak-anak yang kuliah di sana. Banyak, campur dari mana-mana. Berapa lusin? Cuman beda kamar, beda-beda. Berapa lusin orang? Hah? Berapa banyak? 30-an kali ya? Wow. 30-an. Lebih ini tempat panti sosial seperti itu. Dikit lah. Tapi waiting list-nya udah sampai 6 bulan. Mungkin merasa lebih safe juga nggak sih? Sama Indo kan? Enggak. Oh. Dari mana-mana. Oh, dari mana? Tapi satu univ? Enggak. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Kok berani, Pis? Kalau lu agak takut lah sama stranger yang notabene nggak ada irisan, at least ya irisan major atau irisan sama-sama Palembang. Itu kan apa irisannya? Nggak ada sih, cuman ada orang Indonesia ada juga gitu. Oh, mungkin Apis laki-laki ya jadi. Karena ngerasa di situ aman. Makan gimana di sana? Dapur bersama? Jadi ada satu kayak dapur, udah ada plot masing-masing nomor kamar. Silakan. Ya, gitu. Jadi nggak ganggu sama lain. Oh, kayak dorm beneran? Iya, cuman tapi house gitu kan. Iya. Apartment atau house? House yang besar. Jadi kayak berapa gitu. Kamar. Ada lorong-lorong jalan, kayak gitu lah. Apa namanya? Nggak bisa dorm, nggak bisa rumah juga sih sebenarnya. Itu. Untuk makanan di Australia? Banyak kok itu sate. Pempek ada pempek. Udah sekarang tuh udah banyak banget kan orang-orang Indo yang tinggal di sana. Mereka mulai kayak jualan yang dia asal dari ini Maranggika. Benar. Cuman mahal. Aku pernah sekali makan nasi Padang. Sekolah. Masukkan di situ ya. Bu, nasi Padang satu, nasi rendang. Oke. Biasanya campur perkedel. Di Palembang kan, campur perkedel. Woi, gitu kan. Daun ubi boleh deh gitu. Makan nih. Udah mau bayar. Berapa Bu? Satu 400 nih. 100.000.
Nasi rendang plus perkedel. Ya. Plus perkedel plus ini 400.000. Itu di resto atau kayak food court? Resto. Ya, bisa dibilang kayak tempat nasi Padang. Tempat nasi Padang. Nggak, kalau di hotel oke lah ya. Ini tempat nasi Padang, pinggir jalan. Itu agak keterlaluan ya. Tapi umumnya untuk harga satu porsi nasi itu umumnya itu sekitar 20. $20 itu 200.000 ya. Kan $1 kan 10.000 kan. Itu jadi mudah lah ngitungnya 200.000 gitu. Mahal ya? Masih mahal, makanya kita masak di situ. Masak lebih sangat menekan gitu. Kalau nggak masak, sehari habis. Mahal nggak? Lumayan lah. Beras. Kayak Jakarta 2 kali lipat lah mungkin ya? Mungkin. Atau 2-3 kali lipat. Transportasi ya, begitu-gitulah. Agak lumayan tinggi. Ya, tapi integrated aja. Kan? Hah? Kalau transportasi di sana terintegrated? Terintegrated. Terus yang dapat Australian Awards, kita dapat kartu khusus. Jadi 50% kalau kemana-mana. Tuh. Khusus Australian Award? Iya. Yeah. Semua public transportation? Seluruh ferry, kereta, MRT seluruhnya. Enak ya, lumayan membantu. Menekan. Membantu sih. Oke, guys, udah 40-an menit nih kita ngobrol bareng Apis. Hope you guys got a lot of lessons and knowledge dari Apis. So, wish you luck for your future, all your plans. Yep. Yang pasti, yang aku tahu ya, dari postingan Apis, dia pengen balik lagi ke Palembang ya, setelah wajib itu. Iya, dan karena dari beasiswanya. Harus gitu juga ya, sama seperti tanda tangan kontrak 2 tahun pulang ya. Mengabdi lah ya. Mengabdi pada negeri. Tapi emang basicnya aku percaya Apis pengen memang membuat Palembang lebih baik lah ketika sepulangnya Apis. Ini bener nggak? Ntar aku aja nih yang optimis. Ternyata dalam hati Apis, pasti ya aku ini. Bener kok, bener. Oke guys, thank you so much for listening me di Queen Talk, one talk at a time. See you next time.